Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku solih dan solihah? Semoga hari ini tetap semangat ya. Alhamdulillah, ini hari kelima kita dalam mengikuti kegiatan orientasi peserta didik, dan ini hari terakhir. Mudah-mudahan hari ini terlaksana dengan baik dan tuntas aktivitasnya. Nah, anak-anak, gimana nih pagi ini? Apakah sudah melaksanakan semua kegiatan mandiri? Dari mulai mandi, gosok gigi, kemudian sarapan, sholat duha, sudah akan terlaksana dengan baik? Kalau sudah, Ustazah ucapkan barakallah. Kemudian, apakah sholat-sholat sudah terlaksanakan dengan baik? Mudah-mudahan anak-anak bisa menjaga sholat lima waktu ya, karena sudah kelas 2, insya Allah sholatnya sudah terbiasa untuk sholat lima waktu, dipertahankan kebaikannya. Baik anak-anak, Ustazah akan menyampaikan tentang keutamaan berwudu. Insya Allah hari ini materinya tentang berwudu. Jadi sebelum masuk materi, Ustazah akan sapa pagi ini menyampaikan tentang keutamaan berwudu. Kenapa sih sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu? Ada yang tahu kenapa? Wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita sholat tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Dan kita wajib untuk menyempurnakan semua wudunya, gerakan wudunya, kemudian batas-batas wudunya itu harus disempurnakan. Bahkan kalau kita berwudu, bagian tangan kita ujungnya tidak terkena dengan air atau tidak basah, maka wudunya harus diulang, karena itu tidak sempurna wudunya. Nah, kenapa sih kita harus berwudu? Ternyata ada beberapa keutamaannya. Kalau Ustazah mengambil ada 4 keutamaan. Yang pertama, dihapuskannya dosa dan diangkat derajatnya. Sebagai seorang muslim, kita pasti akan bangga ketika kita berada pada derajat yang tinggi di hadapan Allah. Jadi, kalau kita berwudu, maka kita akan dihapuskan dosanya. Ketika kita mengusap muka kita, maka ketika dosa kita ada di mata, itu akan jatuh dengan air wudunya. Kemudian ketika kita salah berbicara pada hari itu, maka kita berwudu, berkumur-kumur, maka semua dosa kita itu jatuh semua bersama dengan air. Maka subhanallah ya, dengan berwudu dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, kesalahan akan keluar bersama dengan air. Hampir sama dengan yang pertama. Jadi kesalahan apapun yang kita lakukan hari itu, ketika kita berwudu, maka akan bersih. Jadi sebagai contoh, sebuah keranjang yang kotor ketika dibersihkan dengan air selama 5 kali, maka keranjang itu nanti akan bersih. Begitupun dengan kita. Kalau kita sehari paling sedikit 5 kali berwudu, maka kita akan bersih. Wajah kita bersih, cerah, kemudian tidak ada noda-noda di wajah, di tangan, di kaki, dan seluruh tubuh kita, maka bersih semuanya. Selanjutnya, yang ketiga, kita termasuk orang-orang yang akan bercahaya di akhirat nanti. Jadi Rasulullah itu ketika di akhir nanti, hari kebangkitan, Rasulullah bisa melihat di mana kaumnya, yang mana kaumnya. Itu dilihat dari wajah-wajah umat Islam yang bercahaya, karena cahaya itu ditimbulkan dari wudunya. Jadi ketika kita sering berwudu, maka di akhirat nanti wajah kita akan cerah, bercahaya, dan kita akan terlihat sangat bersih, bersinar di hadapan Allah. Dan Rasulullah pun tahu itu adalah kaumnya. Dan orang yang senantiasa menjaga wudu itu bisa dimasukkan ke dalam syurga, seperti Bilal. Anak-anak masih ingat ceritanya? Bilal itu, kalau beliau itu ketika menjaga wudunya, dia senantiasa menjaga wudu sampai terompahnya itu terdengar sampai ke surga. Jadi di surga itu terdengar terompahnya karena dia senantiasa menjaga wudunya. Makanya bagus sekali ketika menjaga wudu. Selanjutnya yang keempat, Rasulullah mencontohkan kepada kita sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu. Dan itu ternyata kenapa sih harus seperti itu?
pada saat kita berwudu, ketika sebelum tidur, maka malaikat itu akan menjaga kita. Jadi kita tidur dan malaikat menjaga kita. Subhanallah ya, siapa sih yang gak senang tidurnya dijaga oleh malaikat? Tidak ada binatang yang mengganggu kita, tidak ada syaitan yang mengganggu tidur kita, dan pada saat itu malaikat menjaga kita. Karena itu anak-anak solih dan solihah, jagalah wudhu kita, perbaiki wudhu kita, dan lengkapi wudhu kita. Kalau ternyata kita masih asal-asalan berwudhu, perbaiki dari sekarang, karena keutamanya sangat banyak. Siapa yang mau wudhu dengan baik, angkat tangannya. Saya Ustazah, insya Allah ya, kalau kita berwudhu dengan benar, Allah sayang kita, Rasulullah pun akan mengenali kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan apa yang Ustazah sampaikan hari ini itu bisa menguatkan anak-anak untuk senantiasa menjaga wudhunya. Baik, Ustazah akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.